nafkah ya anak istri. Pak Tekno ini kerja. Pengen. Benar. Iya. Dengan semangat hidup. Iya. Nah, kalau Pak Tekno ini kerja, bagaimana kalau kerja di PT Pendidikan? Nah, Apakah kemudian sikap toleransi, dan saya dengar di Indonesia ini banyak komunitas iman yang sudah ada dengan rasa menghargai satu sama lain, Ya. tapi apakah bisa ini kemudian menjadi satu landasan bagaimana kemudian kawan-kawan ini bisa saling gotong royong satu sama lain? Oh iya, terima kasih atas kesempatannya ini. Saya bukan wakil dari negara Indonesia loh ya. Oh ya. Saya tentu warga negara biasa di negara saya. Oh iya, iya. Saya punya kepedulian terhadap persoalan kebinekaan iklim yang sudah menjadi sunnah Allah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Hai anak-anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tanpa satu. Dan di atas segalanya ada Bapak Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Paman, negara Garuda hari-hari ini kedatangan tamu-tamu dari negara tetangga yang ternyata konflik-konflik yang ada diakibatkan oleh kekurang pahaman tentang arti dari memahami toleransi, memahami keimanan yang membuat terjadi konflik horizontal bahkan konflik vertikal. Bagaimana tanggapan di negara Garuda, Astra Jingga? Bersyukur di negara Garuda, pemahamannya cukup luar biasa bahwa iman itu harus berbuah kepada perbuatan yang nyata. Sehingga masing-masing elemen di masyarakat yang ada di negara Garuda ini benar-benar menjadi elemen bangsa yang saling asah, saling asuh, dan saling asih. Antara pemimpin dengan rakyat ada komunikasi yang baik. Antara rakyat dengan rakyat ada komunikasi yang baik. Sehingga yang berhasil, yang lain menjadi kagum dan meniru. Sementara ketika ada yang sulit, yang lain berempati dan berusaha untuk menolongnya sebagai satu tubuh dalam satu bangsa di negara kesatuan bangsa Garuda ini. Aduh, bersyukur Astra Jingga. Paman bangga punya utusan rakyat yang begitu luar biasa memahaminya. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah talobe, berang peting ulah wele, bisina kaburu pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti. Urang kudu hati-hati ka ibadah singgu mati. Oke. Saya nanti minta Pak Cepot yang jawab deh. Kasihan dia mah aja Cepot. Yang pertama, seringkali bahwa dulu istilah kita memakai untuk menyelesaikan masalah itu dengan problem solving. Iya kan? Ya. Atau manajemen konflik. Ya. Konflik kok di manage sehingga tidak selesai-selesai. Maka saya lebih suka sebenarnya bukan manajemen konflik, Iya. tapi lebih senang ke resolusi konflik. Resolusi Iya, konflik. menyelesaikan satu konflik, bagaimana konflik itu bukan selesai dengan begitu. Sekarang kan seolah-olah selesai pada tidak. Betul. Iya kan? Tapi bagaimana semakin memahami. Yang kedua, bagaimana sebuah gerakan itu bukan menjadi proyek sebenarnya, tetapi menjadi satu budaya yang untuk bisa, kalau di negara kami ya, di negara Garuda ini kan
kita punya struktur organisasi sampai ke tingkat bawah. Sebenarnya yang paling tahu adalah organisasi yang di paling bawah sendiri, masyarakatnya, apanya. Yang paling luar biasa kalau kita belajar sebenarnya bahwa umat yang ada di setiap elemen masyarakat, dia tunduk kepada ulamanya atau kepada pemimpin agamanya. Dan pemimpin agama lebih tahu mana yang berhak untuk menerima atau tidak. Sehingga kalau bicara tentang proyek, kadang kan cari keuntungan di balik itu. Sehingga konflik tidak selesai. Memang kemiskinan menurun dari kakek ke anak ke cucu. Tapi itu kan tidak turun secara signifikan. Itu banyak Turunkan ya, Bang. Ya. Kalau ini menurut Kang Gozi nih, bagaimana Kang Gozi? Bagaimana sehingga kemudian toleransi ini konkret sebagai sebuah gerakan dia? Kalau apa kan melihat ada kepentingan yang kemudian bergerak. Nah, kepentingan-kepentingan yang menguasai satu yang lain ini yang memang harus kemudian dihilangkan. Tapi ada kepentingan kemanusiaan yang lebih. Ya. Kapan waktu saya pikir Kang Pendekar bisa mampir ke negara saya. Ya. Kalau mampir jangan di Jakarta saja. Gitu kan. Mampir ke desa-desa pelosok-pelosok itu di mana pluralisme di sana itu berjalan seperti biasa, tidak ada masalah. Karena memang negara kita itu kalau ditarik ke belakang dia tidak punya problem itu sebenarnya. Kalau dari kerajaan-kerajaan dulu, ya kan, itu tidak ada problem di tingkatan soal keagamaan, soal karena dulu kan kalau kita membaca sejarah Apa secara yang kalau maksudnya begini, bantuan pasukan dari kerajaan A ke kerajaan yang lain itu kan sangat biasa. Betul. Ya kan? Artinya itu tidak ada masalah. Tidak terlalu berbelit-belit. Tidak terlalu berbelit-belit. Gitu. Nggak usah sampai ke sana. Di desa-desa kita aja hari ini itu nggak ada masalah kok, Mas. Saya tadi itu menurut saya problem kita hari ini ya kayak tadi itu loh, Mas. Problemnya kayak air yang sedang didominasi oleh sirup secendok tadi itu aja kok sebenarnya. Kalau di masyarakat biasa itu mereka sangat biasa kok, tidak ada masalah. Artinya kecuali ada elemen tertentu dari luar yang tadi kemudian proyek, saya sih tidak mau menuduh satu dengan yang lain. Oke. Gitu, Anti menuduh berarti. Iya, saya nggak mau. Gitu, tapi Berarti kalau di masyarakat yang biasa kemudian tadi ada sirup yang mendominasi si air. Berarti itu kan si masyarakat yang biasa tadi tidak sadar bahwa dia sudah didominasi. Iya. Berarti di situ apakah secara tidak langsung itu tuh masyarakat biasa itu toleransi terhadap masyarakat yang berkuasa, Kang, atau bagaimana, atau seperti gimana, Kang? Itu malah cerdas ternyata kamu itu di Bhinneka. Aduh. Ternyata Bhinneka Ada melapi gelas ya, cerdas. luar biasa. Ya, silakan. Ya, namanya orang didominasi itu ya nggak terasa kadang-kadang. Ya kan, namanya juga didominasi. Iya. Gitu. Jadi itu bukan, kita punya sejarah ya, mengubah dari terminologi kawula menjadi saya, kawula menjadi aku. Itu punya dimensi yang luar biasa tentang keakuan, kedirian. Lah kalau bicara soal tadi itu toleransi, sinergi, maka yang pertama harus dilakukan menurut saya adalah membangun kesadaran diri. Sehingga yang nanas menjadi nanas, yang mangga menjadi mangga, yang apokat menjadi apokat. Oke, membangun. Kalau itu tidak mampu dibangun, gitu kan, maka orang akan tidak sadar didominasi. Ketika tidak sadar didominasi, maka agama akan bukan agamanya ya. Isu agama akan menjadi alat yang paling mudah bagi elemen tertentu untuk melakukan provokasi, melakukan agitasi dan segala macam. Karena tadi itu orang tidak sadar. Berarti gitu. kita harus kuat. Kita itu mempunyai nilai seperti apa dan identitas seperti apa, itu kita benar-benar harus paham. Saya sepakat begitu. Ada Artinya kesadaran kalau diri. kemudian teman, yang kedua penting tidak kemudian kita juga memahami kesadaran orang lain tentang identitas dia. ketika kita memahami identitas kita, maka dengan otomatis kalau mau dipahami identitas kita, pahamilah identitas yang lain. Kan gitu. Repot ya, Kang, kalau kayak gitu ya, Kang ya.
Nggak repot. Nah ini mulai kelihatan aslinya. Soalnya Gampang gini, repot sampai iya. ya. Kang, soalnya Gimana? tadi itu yang pada kesini, kadang dia tuh Nggak tahu. paham gitu loh. Identitas saya tuh warga asing atau ya warga Indonesia, terus yang pribumi itu harusnya berlaku seperti apa kayak gitu loh Kang. Jadi tuh gimana caranya kemudian bisa saling paham. Iya. Bagaimana caranya mampu menciptakan kesadaran diri Iya. dan Oke. bagaimana kemudian kita juga mampu merengkuh terhadap kesadaran identitas lain kan begitu. Apa dulu dong? Saya ini ketika melamar istri saya pacar dulu. Iya deh. Iya kan? Saya Ini kan analoginya ke istri sama-sama kita Iya, pecinta istri ya. Tapi ini pacar. Oh, pacar Pacar dulu, dulu, tingkatannya pacar. Ya. walaupun Lanjutkan. sampai hari ini kan saya anggota Persija ya, Persatuan Istri Jawa. Ketika saya sampai di sana, orang sudah bisik-bisik. Hati-hati lo dapat orang Sunda. Sukanya daun muda. Oh, Itu rasa tersinggung. Jadi seolah-olah daun muda itu jelek sekali. Jadi kadang-kadang orang berasumsi terhadap seseorang itu membuat kemudian berpikir jelek. Daun muda kan mungkin berbicara tentang gadis-gadis. Padahal di tempat kami daun muda itu lalapan. lalapan. Itu kan arti dari bahasa, dari omongan membuat satu hal yang Betul, seringkali lalapan. kalau kita tidak menyadari sebuah perbedaan di Jawa, di Sunda, di Sumatera, itu akan menjadi berbeda. Ya. Sehingga kalau kita bisa indah itu adalah kata guru bahasa Indonesia dulu, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi Betul. semakin kita memahami satu karakter seseorang di mana kita berada, kita semakin akan indah. Jadilah kita menjadi sadar bahwa kita ini Indonesia yang memang berbeda. Kaki nggak pernah berfungsi sebagai tangan, tapi orang tidak punya kaki juga susah. Iya. Gitu kan? Mata tidak bisa berfungsi sebagai telinga. Telinga nggak pernah protes ada di samping. Dia tahu betul fungsinya di samping, nggak mungkin telinga ada di atas. Nah, kalau orang sadar begitu kan enak sebenarnya. Sepakat. Gitu kan? Karena kita nggak pernah memilih untuk dilahirkan di mana oleh siapa. Iya. Ya begitu. Oke. Tambahan. Toleransi itu seperti Kesadaran diri dan Iya. Kesadaran diri, toleransi dan cinta. Nah, ini tiga ini. Oke, Ini oke. menarik. Ada trilogi kalau Iya. siap. Jadi cinta. Bagi bineka itu, cinta itu manis di awal, pahit di akhir. Iya. Apa iya? Ya kadang gitu sih Kang. Manisnya di awal, baru sayang gitu ditinggal itu kan pahit ya. Padahal sayang itu mesti dingin karena pakai es. Iya. Jadi Kalau pakai itu payang ya. Iya. Ya tadi cinta, cintanya bisa dirasakan oleh orang yang mencintai. Kalau orang yang dicintai sampai mati dia kadang tidak merasakan. Meskipun energi cinta itu, ya kan, itu bisa dirasa. Itu cinta. Toleransi juga demikian menurut saya. Toleransi adalah kata aktif yang hanya bisa dilakukan oleh kita. Sayangnya kemudian orang, ya tadi itu biasanya ini problem orang jomblo, mintanya itu dicintai bukan mencintai. Mintanya adalah menagih toleransi bukan melakukan toleransi. Itu kan? Gitu kan? Nah yang kedua, gitu, cinta itu punya bahasa, gitu kan? Cinta itu punya bahasa, punya energi, Punya rasa. punya rasa. Yang itu hanya akan dirasakan oleh orang yang mencintai, bukan yang dicintai. Maka berbahagialah orang yang sedang mencintai, bukan yang dicintai. Gitu kan? Maka turun grade sebenarnya orang yang sedang mencintai kemudian menagih aku harus dicintai, itu turun grade. Gitu ya. Sebagai subjek cinta, dan muhib gitu kan. Itu dia turun. Gitu kan? Dari subjek menjadi objek. Toleransi menurut saya adalah kata yang harus dijadikan sebagaimana cinta. Itu adalah komitmen kita kepada pihak lain, bukan Menagih. tagihan kita kepada orang lain. Kalau tagihan kita kepada orang lain, maka kita akan selalu mengukur orang, menakar orang, tingkat toleransinya kepada kita. Itulah yang seringkali kemudian muncul pada sindrom minority complex di orang yang mayoritas.